Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau begitu baik memelihara, memberkati kami sampai saat ini. Kami ada oleh karena anugerah Tuhan. Di dalam ibadah kami pagi hari ini, kami sudah memuji-muji Tuhan, mengakuikan keberadaan kami yang berdosa, dan kami menikmati anugerah Tuhan. Juga kami bersyukur ada waktu sejenak kami merenungkan bagian firman-Mu. Roh-Mu yang kudus menolong kami, supaya hati dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan, dan kami dimampukan mengerti akan kebenaran firman Tuhan, juga dimampukan oleh Roh Kudus untuk menghidupinya. Berbicaralah kepada kami Tuhan, tolong hamba-Mu yang men-sharingkan. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara kekasih. Senang bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam ibadah pagi hari ini. Saudara, perenungan kita pagi hari ini belajar dari Raja Yosia, ya. Seri reformasi di gereja-gereja Injili di bulan Oktober, dan saya tahu di gereja saudara membicarakan beberapa tokoh raja, ya. Nah, hari ini di dalam minggu yang terakhir ini kita belajar dari Raja Yosia dengan 2 Tawarikh 34 ayat 29 sampai 33. Dari 2 Tawarikh 34 ayat 29 sampai 33, saya akan bacakan di dalam TB2, silakan saudara memperhatikan di Alkitab masing-masing, ya. Demikian firman Tuhan. Penemuan kitab Taurat dan pembaharuan perjanjian. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Raja pergi ke rumah Tuhan bersama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam, orang Lewi, seluruh rakyat, baik yang besar maupun yang kecil. Di hadapan mereka ia membacakan segala perkataan kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Raja berdiri di tempatnya dan mengikat perjanjian di hadapan Tuhan untuk memelihara perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan segenap jiwa, serta melakukan kata-kata perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu. Penduduk Yerusalem pun berbuat sesuai dengan perjanjian Allah, Allah nenek moyang mereka. Yosia menyingkirkan segala berhala menjijikkan dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan, Allah mereka. Sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang dari Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita hidup di dalam zaman yang sangat cepat berubah, di mana teknologi, budaya, dan nilai-nilai dunia seringkali dengan mudah menggeser kebenaran firman Tuhan dari pusat kehidupan kita. Sehingga seringkali langkah kehidupan kita itu tersesat. Nilai-nilai dan perilaku hidup kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi ternyata saudara, situasi kehidupan yang tidak jauh berbeda juga terjadi dalam kehidupan jemaat orang Yehuda pada masa itu secara khusus dan Israel secara keseluruhan. Mereka telah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Mereka hidup di dalam berbagai perbuatan dosa yang mendukakan hati Tuhan. Mereka lebih suka menyembah kepada berhala daripada menyembah Allah yang hidup. Ini kondisi kehidupan umat Tuhan pada masa itu dan juga tidak berbeda dengan kehidupan kita saat ini, saudara. Ada banyak orang Kristen yang mengaku Kristen, datang beribadah ke gereja tetapi hatinya, hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Namun di tengah kondisi kehidupan yang demikian, seorang raja muda bangkit yang bernama Yosia yang membawa reformasi rohani. Saudara, oleh karena itu ketika kita berbicara belajar dari Raja Yosia, dari berbagai tindakannya, mari kita belajar apa yang dapat kita ketahui atau apa yang perlu kita lakukan dari apa yang sudah diterapkan oleh Yosia.
Saudara, yang pertama perlu kita pahami bahwa reformasi selalu dimulai ketika manusia kembali kepada firman Tuhan. Untuk dapat belajar dari Yosia, maka kita perlu membaca 2 Tawarikh 34 secara keseluruhan, sudah. Mari kita perhatikan dari perikop yang pertama ayat 1 sampai 7. Ayat 1 sampai 7 memberikan sesungguhnya informasi yang sangat singkat kepada kita tentang siapa Raja Yosia. Di dalam ayat 1 dikatakan bahwa ia berumur 8 tahun ketika ia menjadi raja. Dan 31 tahun ia memerintah. Ayat-ayat ini tidak menjelaskan kepada kita siapa papa mamanya, siapa keluarganya. Dengan sangat singkat hanya dikatakan dia berumur 8 tahun ketika menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah. Informasi ini memberikan lebih detail kepada kita secara tidak tertulis bahwa dia menjadi raja dalam usia yang sangat-sangat muda. Masih kanak-kanak, kalau sekarang mungkin kelas 2 SD. Kalau umur 6 tahun masuknya. Kalau umur 8 tahun seperti saya dulu masuknya berarti umur 10 tahun baru kelas 2 SD gitu ya. Nah sekarang dia kelas 2 SD sudah jadi raja. Keren ya. Di mana, negara mana yang ada di dunia ini saat ini yang umur rajanya 8 tahun alias kelas 2 SD? Rasanya enggak ada. Saudara, itu berarti bahwa Yosia ini seorang pribadi yang sangat luar biasa. Baik di hadapan para pemimpin umat Tuhan waktu itu, secara khusus juga di hadapan Tuhan. Karena dari umur 8 tahun dia sudah menjadi raja. Walaupun mungkin karena hierarki keturunan. Tetapi tidak adakah saudara yang lain? Tetapi ayat yang kedua sampai ayat yang ke-7 saudara memberikan informasi yang lumayan detail kepada kita tentang sepak terjang dari Yosia. Tindakan-tindakannya untuk membawa reformasi rohani di dalam kehidupan umat Tuhan. Ayat yang kedua dikatakan ia melakukan yang benar seperti Daud. Ayat 3a, setelah 8 tahun memerintah, itu berarti 16 tahun pemerintahannya, 16 tahun umurnya. Ia mencari Allah. Ayat 3b sampai ayat yang ke-7, dia melakukan tindakan reformasi yang sangat radikal dari kehidupan bobrok yang sudah sekian lama dijalani dan dinikmati oleh orang-orang Yehuda. Saudara, dari 7 ayat yang barusan saya katakan perikop yang pertama, kita menemukan ada 2 kata kunci bagaimana Yosia membawa pembaharuan atau bagaimana ia muncul menjadi tokoh reformasi pada masa itu. Yang pertama dikatakan ia melakukan apa yang benar, bukan di mata orang lain, tetapi di mata Tuhan. Saudara. Ya, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bukan di mata nabi-nabi, bukan di mata para pemimpin-pemimpin yang lain, bukan di mata umat Tuhan, tetapi melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-3a, ia mencari Allah. Dari kedua perkataan ini dapat kita ambil sebuah kebenaran bahwa reformasi itu selalu dimulai ketika hati manusia mau kembali kepada firman Allah. Hanya ketika manusia membuka hatinya kepada kebenaran, ia menemukan siapa dirinya dan ia menemukan siapa Allahnya. Ia tahu apa yang benar dan dia tahu bagaimana ia sedang berdosa. Maka ayat selanjutnya di dalam ayat yang ke-18 sampai 21 mengatakan demikian. Safan, sekretaris kerajaan, memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Safan lalu membacakan sebagian di hadapan raja. Mendengar perkataan Taurat itu, raja mengoyakkan pakaiannya dan selanjutnya sudah. Mari perhatikan perkataan mendengarkan
perkataan Taurat itu dalam ayat yang ke-19a. Saudara, ketika raja mendengarkan perkataan Taurat itu, maka pekerjaan rohani muncul di dalam hatinya. Ada sebuah gejolak, ada sebuah respon, ada sesuatu yang merasuki hatinya, yang memaksa dia untuk meresponi kebenaran itu, saudara. Ada yang mengatakan bahwa Yosia ketika mendengarkan perkataan Taurat itu bukan hanya sebagian, tetapi keseluruhan. Walaupun ada yang mengatakan mana mungkin dia mendengarkan secara keseluruhan. Saudara, tidak terlalu penting bagi kita dia mendengarkan sebagian atau secara keseluruhan dalam sekali waktu. Tetapi yang menjadi penekanan di dalam bagian ini adalah apakah telinganya dengar firman Tuhan dan hatinya dengar-dengaran kepada kebenaran itu. Bukan seberapa sering kali kita mendengar firman. Bukan seberapa sering kali kita mendengarkan lagu-lagu rohani. Bukan seberapa sering kali kita membaca firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21. Bukan, saudara. Tetapi apakah telinga kita mendengar firman itu dan hati kita terbuka atau dengar-dengaran kepadanya? Bukan seberapa banyak bagian firman Tuhan itu didengarkan oleh Yosia. Tetapi ketika dia mendengar, dia memang mendengar dengan telinganya dan hatinya terbuka kepada kebenaran itu. Itulah yang mengubah hidupnya. Saudara, situasi yang sangat kontras mungkin dengan kehidupan kita atau banyak orang Kristen dewasa ini. Masa itu Yosia hanya mendengar firman Tuhan ketika ditemukan kitab. Hari ini, sulitkah bagi kita untuk mendapatkan firman Tuhan? Enggak, saudara. Alkitab cetak banyak dengan leluasa dijualkan di toko-toko Kristen. Alkitab elektronik, banyak, saudara. Di dalam satu gadget kita bisa menginstall 10 lebih aplikasi Alkitab. Di dalam satu aplikasi Alkitab bisa menginstall lebih dari 3 atau bahkan 30 teks terjemahan yang berbeda. Bahasa daerah kita bisa dapatkan dengan mudah. Tetapi masalahnya adalah apakah kemudahan itu mendorong kita juga untuk terbuka kepada kebenaran firman Tuhan? Atau itu hanya sebuah hiasan yang melengkapi aplikasi gadget kita supaya tahu bahwa kita itu Kristen? Bukankah telinga kita lebih dengar kepada TikTok? Bukankah hati kita lebih tertuju kepada Instagram? Bukankah tangan kita lebih gesit untuk scroll sosial media kita ketimbang scroll Alkitab? Seberapa jauh dengan segala kemudahan itu menolong kita untuk dengar dan dengar-dengaran akan firman Allah? Saudara, ketika telinga terbuka kepada kebenaran firman Tuhan, ketika hati dengar-dengaran kepada kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan memunculkan kesadaran akan keberadaan kita manusia yang berdosa dan kekudusan Allah. Enggak mungkin orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan hatinya terbuka tidak menyadari keberdosaannya. Karena itu saudara, kesadaran akan dosa itu mendorong Yosia di dalam ayat yang ke-19b dikatakan ia mengoyakkan pakaiannya. Saudara, jangan habis dengar khotbah saya lalu saudara koyakin baju saudara. Enggak perlu, rugi nanti. Dan saudara enggak boleh minta ke bendahara untuk ganti baju. Yosia mengoyakkan pakaiannya, sebuah tindakan yang memang bersifat tradisional pada masa itu, yang menunjukkan rasa takut yang sangat. Kenapa takut? Karena dia lihat, dia dengar bagaimana akibat dosa itu harus mereka tanggung. Yosia menyadari dosanya, Yosia juga menyadari dosa bangsanya. Betapa besar dosa itu dan akibat yang harus dia dan umat Tuhan tanggung sebagai akibat pelanggaran mereka selama ini.
Dr. J. Edwin Orr dalam bukunya The Second Evangelical Awakening in Britain menceritakan ada tokoh-tokoh besar di Inggris yang muncul pada abad 18 dan 19 yang membawa kembali hati orang Inggris dan berpengaruh kepada dunia untuk kembali kepada Tuhan. Dan pembaharuan itu membawa dampak yang luas di Inggris dan juga di dunia. Yosia juga sama, saudara, ketika dia menyadari akan firman Tuhan, dia menyadari dosanya, dia menyadari kekudusan Allah, dia tahu dampak dosa itu, maka dia berbalik kepada Allah. Ayat yang ke-29 sampai 30 dikatakan demikian. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Raja pergi ke rumah Tuhan bersama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam, orang Lewi, seluruh rakyat, baik yang besar maupun yang kecil. Di hadapan mereka ia membacakan segala perkataan kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Saudara, sekali lagi, reformasi rohani dimulai ketika hati manusia terpaut kepada Allah. Itu bukan dari ide manusia, melainkan karya kebenaran firman Tuhan yang berkuasa itu membawa pembaharuan. Seorang Martin Luther berkata demikian, I did nothing, the word did everything. Martin Luther sadar, manusia tidak dapat berbuat apa-apa untuk membawa pembaharuan. Tetapi ketika hati manusia terbuka kepada firman Tuhan, maka firman itu akan bekerja. Membawa manusia kepada kesadaran siapa dirinya dan siapa Allah. Menyadari keberadaan di sini yang berdosa dan menyadari Allah yang adalah kudus. Reformasi bukan karena kekuatan manusia, melainkan pekerjaan firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang mengubah hidup manusia. Di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan bergereja juga, hanya akan terjadi reformasi jikalau kita menempatkan firman Tuhan menjadi pusat kehidupan kita. Kalau tidak, percayalah, tidak akan pernah terjadi perubahan apa-apa dalam hidup kita. Yang kedua, reformasi itu menuntut komitmen taat. Ayat yang ke-31 dikatakan demikian. Raja berdiri di tempatnya dan mengikat perjanjian di hadapan Tuhan untuk memelihara perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, serta melakukan kata-kata perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Saudara, menarik untuk memperhatikan bahwa Yosia mengajak seluruh umat Israel untuk mengalami pembaharuan sejati itu. Tidak berhenti sampai pada tahapan mendengar dan membacakan. Tetapi ia melangkah satu langkah lebih maju. Ia mengikat perjanjian untuk taat kepada perintah, peraturan, dan ketetapan Tuhan. Ada banyak orang hanya membuka telinganya untuk dengar, tetapi berhenti. Tidak membawa dampak apa-apa, karena dia hanya sekedar mendengar. Yosia membawa umat Tuhan. Ayo, kita sudah dengar, mari kita sama-sama berkomitmen mentaati kebenaran firman Tuhan itu. Tetapi saudara, menarik bahwa Yosia tidak hanya memimpin dengan kata-kata, tetapi dia menjadikan dirinya sendiri menjadi teladan. Terlebih dahulu dia berkata, aku berkomitmen, maka dia mampu mengajak seluruh umat Tuhan. Kata-kata yang sama pernah diungkapkan oleh Yosua kepada umat Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku. Saudara, dia menjadikan diri dan keluarganya teladan untuk umat Tuhan bisa mengikuti. Saudara, seringkali reformasi tidak terjadi karena pemimpin hanya berbicara. Karena pemimpin hanya memberikan instruksi.
Karena pemimpin hanya memberikan perintah orang lain berubah, tetapi hidupnya tidak berubah. Kalau kita mau melihat sebuah pembaharuan, mari dimulai dari diri kita sebagai pemimpin. Lakukan, taati, maka orang lain akan melihat Anda dan saya layak untuk diteladani. Saudara, sikap Yosia ini sangat berbeda dengan sikap Raja Hizkia. Raja Hizkia di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 12 sampai 21. Setelah ditegur oleh Nabi karena kesombongannya, maka Hizkia berkata demikian, "Baik, adapun firman Tuhan yang engkau sampaikan itu baik. Sebab pikirnya," ayat 19 dari 2 Raja-Raja, "asal ada damai dan keamanan seumur hidupku." Saudara perhatikan, Hizkia seorang raja yang egois. Dia hanya memikirkan dirinya, dia hanya memikirkan zamannya. Asal ada damai di zamanku. Zaman selanjutnya, I don't care. Wah, saudara, kalau sikap pemimpin seperti ini, cilakalah umat yang dipimpinnya. Dan ternyata memang kemudian setelah itu terjadi berbagai situasi yang tidak mudah dihadapi oleh umat Tuhan. Oleh karena egoisnya Raja Hizkia. Tetapi Yosia tidak demikian, saudara. Ketika dia mendengar, membaharui hidupnya, dan mengajak seluruh umat Tuhan dan dirinya untuk berkomitmen taat, dengan terlebih dahulu memberikan dirinya sendiri sebagai contoh yang layak untuk diikuti. Saudara, reformasi tidak berhenti pada tatanan pengetahuan, tetapi harus berujung kepada ketaatan. John Stott berkata demikian, ketaatan adalah bukti kasih kita kepada Kristus. Kita tidak hanya mendengar firman-Nya, tetapi melakukannya. Hanya ketika kita taat kepada firman, itu berarti menunjukkan kita mengasihi Tuhan yang kita agungkan. Dietrich Bonhoeffer mati karena ketaatan kepada Kristus. Dia berkata demikian, hanya dia yang taat, yang benar-benar percaya. Dan hanya dia yang percaya akan benar-benar taat. Di dalam gereja, saudara, dan di dalam kehidupan pribadi, kita dituntut untuk menjadi teladan terlebih dahulu. Baru kita bisa membawa pengaruh kepada orang lain. Kalau pemimpin hanya sekedar menyampaikan, tidak akan terjadi pembaharuan apa-apa. Yang ketiga, saudara, reformasi bukan hanya pengetahuan, bukan hanya pada komitmen, tetapi sebuah tindakan nyata. Ayat 32 sampai 33. Ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu. Saudara perhatikan bahwa bukan hanya Yehuda, Israel Selatan, tetapi juga Israel Utara diajak keseluruhan. Israel menyatu kembali untuk pembaharuan itu. Penduduk Yerusalem pun berbuat sesuai dengan perjanjian Allah, Allah nenek moyang mereka. Yosia menyingkirkan segala berhala menjijikkan dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang dari Tuhan Allah nenek moyang mereka. Saudara, dari 2 ayat ini kita menemukan bahwa Yosia tidak berhenti pada niat dan komitmen, tetapi berbuat nyata. Apa yang dilakukan? Yosia menyingkirkan berhala-berhala yang selama ini disembah oleh Yehuda dan Israel. Ayat 33a. Lalu kemudian ayat selanjutnya, ia memulihkan ibadah yang dari kepada Allah sekarang kembali kepada Allah yang sejati, Allah yang hidup, Allah yang dikenal oleh nenek moyang mereka. Jadi saudara, kalau kita mau melihat pembaharuan terjadi, mari
wujudkan. Seorang pengedar atau pengguna narkoba ketika dia nggak dengar firman Tuhan dalam sebuah ibadah, dia menangis dan dia berkata, aku mau berubah. Tetapi ternyata saudara keluar dari rumah itu, dia tidak berubah. Kenapa? Karena dia hanya mendengar dan berkomitmen, namun dia tidak melakukannya. Saudara, kemarin Kamis saya mendampingi Semudarna itu pelayanan di Rutan Salemba. Ya. Di rutan yang ibadah itu di situ kayaknya semua pria deh. Ya, kecuali ada petugas juga, tentu ada istri saya juga gitu ya. Nah, ada Semu Lydia, ya. Dalam ibadah itu semuanya pria. Rata-rata karena apa? Narkoba. Entah kenapa Semudarna selesai ibadah gitu ya, salaman kan. Dia tanyain, siapa namanya Pak? Si A. Siapa namanya Pak? Bayangin sebanyak itu orang dia tanyain namanya. Dalam hati saya pikir, emang kamu bisa hafal? Satu juga belum tentu ingat dari tadi itu yang udah lewat. Tetapi saya menarik perhatian saya dan saya yakin itu juga yang dipikir Israel. Ternyata nama-nama mereka adalah nama-nama Kristen, saudara. Ya, nama-nama mereka nama-nama Kristen yang mencerminkan nama-nama di Alkitab. Tetapi kenapa mereka ada di sana? Saya yakin mereka bukan tidak pernah dengar firman Tuhan. Mereka jago-jago melayani saudara. Main musiknya keren. Main gitar, main bass, main drum, keyboard, multimedia. Mereka handle semua jalan baik. 10 menit selesai ibadah udah dikirim ke kita. Hasil ibadah hari itu. Udah jadi video. Keren gak? Hebat. Tapi ternyata dengar firman Tuhan, berkomitmen, tidak membawa pembaruan kalau tidak diwujudkan dalam tindakan nyata. Karena itu saudara, mari, jikalau kita mau berubah, jikalau kita mau melihat pembaharuan di gereja kita, jikalau kita mau melihat pembaharuan di masyarakat kita, jangan berhenti sampai pada pengetahuan, jangan berhenti sampai pada titik komitmen, tetapi wujudkan dalam perilaku hidup kita. Reformasi sejati melahirkan pembaharuan nyata, saudara. Kalau enggak membawa pembaharuan, itu bukan perubahan, itu bukan reformasi. Hanya ketika pembaharuan itu terwujud, itulah reformasi. Saudara, kalau kita memperhatikan tahapan-tahapan yang terjadi di dalam pembacaan kita tadi adalah firman Tuhan ditemukan dan diperdengarkan. Lalu kemudian pendengaran akan firman Tuhan membawa hati kepada pertobatan. Tetapi bukan hanya sekedar bertobat saat itu, mereka meneguhkan dalam sebuah perjanjian. Namun lalu tindakan nyata adalah mereka menghidupi kebenaran firman Tuhan itu. Saudara, yang menjadi kuncinya adalah kenapa sih Yosia yang berumur 8 tahun itu menjadi satu sosok tokoh reformasi? Karena 2 kata tadi. Sejak dari kecil, hatinya, niat hatinya sudah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hatinya selalu mencari Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menolong kita. Yang terakhir, seorang teolog yang bernama R.C. Sproul mengatakan, teologi yang tidak membawa perubahan dalam hidupmu bukanlah teologi. Itu hanya informasi yang tidak berguna. Hari ini kita belajar teologi. Kiranya itu membawa pembaharuan dalam hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini.
Tetapi Tuhan, tolonglah kami, bukan hanya sekedar sampai pada tahap mendengar, tetapi bukan juga sampai pada tahap kami berkomitmen, Tuhan kami mau melakukannya, namun berhenti dan tidak berubah. Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk boleh mewujud nyatakan kebenaran ini dalam hidup kami sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan juga dalam kehidupan bergereja. Supaya hidup kami berkenan kepadamu, Engkau dipermuliakan, keberadaan kami memberkati orang lain. Demi Yesus kami bersyukur. Amin.